Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iqbal Praja, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan sebagai seorang pemimpin. Itu ada di modul 3.1. Dan telah hadir bersama kita seorang yang luar biasa, guru besar dari Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Suyatno MPD, mana beliaunya adalah seorang yang menjabat guru besar di Universitas Negeri Surabaya, kemudian beliau juga pernah menjadi ketua jurusan di Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Di organisasi lain beliau juga pernah menjabat sebagai ketua harian di Kuarnas, di Kuarda, terus kemudian Wakil Ketua Kuartir Nasional, kemudian di UNESA sendiri juga membina sebagai pembina gugus depan Pramuka UNESA 413414. Baik, kembali ke topik bahasan tadi, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, Kak Yatno, ketika kita mengambil keputusan itu, kalau dalam program guru penggerak yang saya pelajari ini kan ada dua, Kak. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan ada dua nilai, yaitu tentang bujukan moral dan dilema etika. Kalau bujukan moral menurut saya yang dari saya pelajari bahwa bujukan moral itu ya terkait dengan sesuatu yang kaitannya berdampaknya kepada kita. Sedangkan dilema etika ini berkaitan dengan sesuatu yang dampaknya kepada orang banyak dan kadang pilihannya juga sulit. Menurut Profesor Yatno sendiri bagaimana? Jadi kepemimpinan itu selalu dikotomis antara yang memimpin dan yang dipimpin. Karena dikotomis berarti ada relasional hubungan keduanya. Apakah hubungan ke bawah, ataukah hubungan ke atas, ataukah hubungan timbal balik atas bawah. Nah, ini yang perlu dicermati karena di sana selalu ada tiga. Ada idealisme, ada kapasitas, lalu ada realitas. Nah, idealisme itu apa yang akan dituju, kapasitas, kemampuan apa yang dipunyai untuk menuju, yang terakhir adalah realitas sesuai dengan berterima tidak dengan yang dipimpin. Nah, ketiga ini harus punya kekuatan keberimbangan. Kalau tidak akan terjadi gejolak dan etika akan dianggap tidak etika, serta moralitas dianggap tidak bermoralitas ketika tidak ada keterkaitan antara idealisme, kapasitas, dan realitas. Tiga ini harus seimbang. Sebelum ke sana, kebajikan itu kan tingkat tertinggi. Bagaimana yang kita sampaikan, kepemimpinan kita itu sesuai dengan idealisme, sesuai dengan kapasitas, dan diterima secara realitas. Artinya aman dari sisi moral, aman dari sisi kebajikan, dan aman dari sisi etika dari seorang pemimpin itu. Nah, sebelum ke sana kan ada tiga tindakan: benar, baik, bijak. Benar, baik, bijak. Benar, baik, bijak. Benar itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan idealisme, sesuai dengan kapasitas, tapi belum tentu sesuai realitas. Maka benar itu geser ke baik. Jadi bagaimana kebenaran itu diolah, dikembangkan sehingga menjadi baik. Tentu ada yang ditinggalkan, ada yang dibawa. Nah, baik juga belum tentu bagus. Dia harus bijak. Artinya bijak itu ada yang harus tidak disampaikan, ada yang harus disampaikan. Nah, contohnya
ketika orang berhenti di lampu merah perempatan, lalu dia hijau, lalu dia jalan, itu benar. Tapi ketika hijau ada orang tergeletak di depan sepeda motornya, dia jalan benar, tapi tidak baik karena ada yang sakit di situ. Lalu kamu geret ke samping, itu baik tapi nggak bijak. Manusia kok digeret, ya seharusnya dipapah. Jadi beda antara benar, baik, dan bijak. Nah, kepemimpinan yang sempurna itu yang bijak. Bijak itu artinya ada keterkaitan antara idealisme, kapasitas seorang pemimpin, dan realitas yang ada, sehingga menjadi sebuah kekuatan, energi menjalankan program. Nah, ketika jalankan, tidak hanya pemimpin itu yang jalankan, semua anggota juga menjalankan karena berterima luar dalam pikiran dan batin yang dipimpin. Berarti kalau tadi saya garis bawahi adalah idealisme dan realitas. Idealisme, kapasitas dan realitas. Jadi semuanya itu harus berimbang. Mungkin dalam dunia pendidikan, Prof, bisa memberikan contoh bagaimana sih kita untuk menyeimbangkan itu, misalnya kita sebagai kepala sekolah, mungkin diberikan beberapa contoh bagaimana menyeimbangkan idealisme, kemudian kapasitas dan realitas. Yang pertama yang perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan, agar terjadi keselarasan, agar terjadi kesempurnaan dalam melangkah, itu yang pertama tentukan relnya dulu. Rel itu artinya pedoman dulu. Menilai sesuatu, si A bisa 75, si B bisa 70, si C 90, si C, si M bisa 100. Mengapa beda-beda? Padahal yang dinilai satu, karena nggak ada indikator. Maka langkah pertama tentukan indikator dulu, tentukan relnya dulu. Itu yang pertama, tentukan relnya dulu. Nah, yang kedua, terjemahkan rel itu yang punya tingkat kecocokan dengan yang dipimpin. Terjemahkan secara sederhana terkait dengan lokusnya, tempatnya, terkait dengan modusnya, metodologinya, terkait dengan siapanya, di mananya, kapan, dan seterusnya. Contoh, ketika memerintah sesuatu, apakah dia hujan? Apakah saat itu panas terik? Ataukah saat itu Anda dalam keadaan marah-marah? Itu akan mempengaruhi kualitas instruksional. Sehingga yang kedua, sederhanakan dari rel indikator itu. Yang ketiga, need assessment. Need assessment itu artinya coba dinilai, diperkirakan yang akan dipimpin itu sebatas apa keinginannya dalam menjalankan program. Di need assessment. Jadi keinginan, kebutuhan peserta itu di assessment dulu. Di assessment dulu. Kalau sudah, tentukan mana yang paling urgen, mana yang tidak urgen, mana yang tidak perlu sama sekali. Nanti akan ketahuan. Sehingga lokus sekolah satu dengan sekolah yang lain itu akan beda-beda need assessment-nya. Bisa berbeda. Ada yang harus berangkat dari A, ada nggak usah berangkat dari A tapi langsung ke Z, ada yang berangkat dari P atau dari O, bergantung hasil need assessment. Kalau sudah di need assessment ketahuan faktual dari realitas yang akan dipimpin, masukkan materinya. Nah, materinya tentu disesuaikan dengan hasil need assessment tadi. Sesuaikan. Apakah dia, taruh saja materinya 10. Nah, menyesuaikannya bisa jadi 11, bisa jadi 12, bisa jadi hanya 5, bisa jadi hanya 2. Ini fleksibilitasnya tinggi bergantung pada hasil need assessment. Kalau sudah materi yang akan dimasukkan, muatan kepemimpinan yang dimasukkan, baru yang kelima, tentukan metodologinya. Metodenya apa saya nyampaikan materi yang sudah
7 ini. Metodenya apa yang ternyata 5 ini? Metodenya apa? Kalau sudah metode, yang keenam tentukan mediumnya. Mediumnya di mana ini? Oh, dalam rapat. Oh, dalam situasi non formal. Oh, dalam situasi berolahraga bareng. Oh, dalam sehat. Itu medium. Itu nanti amat menentukan. Nah, yang terakhir, ketujuh, tentukan alat evaluasinya. Dikatakan mimpinmu sukses itu evaluasinya apa? Oh, ternyata ada hasil yang seperti ini. Nanti di bulan ini akan terjadi ini, di bulan ini, di bulan ini. Nah, itu yang harus dipegang pertama oleh kepala sekolah. Kalau berdasarkan penjelasan dari Profesor Suyatno tadi bahwa memang sekolah itu memang memiliki kebutuhan masing-masing ya. Itu ya mirip, ya sama seperti yang dikonsepkan Merdeka Belajar kan seperti itu harusnya. Ya. Jadi setiap sekolah memiliki ciri khas sendiri-sendiri dan punya tujuannya sendiri-sendiri, lewat mananya juga jalannya sendiri-sendiri. Ya. Sebagai guru besar, Prof, sebagai ketua harian keluarga, sebagai wakil ketua di Kuarnas, mungkin Profesor Yatno juga pernah mengalami yang namanya seperti tadi pengambilan keputusan itu tadi. Sebenarnya reaksi apa sih yang harus kita reaksi yang bagaimana ketika menghadapi tantangan seperti itu? Untuk menghadapi reaksi, tantangan, hambatan, yang pertama adalah kewajaran. Ketika program berjalan karena waktu yang berbeda, karena perlu pencocokan antara kapasitas yang mimpin dengan kapasitas yang dipimpin, antara realitas yang ada dengan realitas idealisme, antara idealisme yang harus disederhanakan, ini kan tidak langsung membingkai, membentuk. Dia akan terus berjalan sambil membentuk. Maka langkah pertama adalah kewajaran. Wajar ketika terjadi hambatan, wajar ketika ada tantangan, wajar ketika ada reaksi, wajar. Yang kedua, mengalir sesuai dengan waktu yang tersedia, mengalir sesuai dengan waktu yang ada, mengalir saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada daya tantang. Jadi ada daya tarik dan daya tantang. Daya tarik dan daya tantang ini program mana yang harus saya berikan, program mana yang harus dijalankan, program mana dijalankan, sehingga itu akan membuat kita berenergi, membuat kita semangat untuk menjalankan sesuatu. Nah, yang keempat, fleksibel. Fleksibel itu kita tidak harus marah ketika program satu nggak jalan. Bisa jadi 3 dulu, bisa jadi 6 dulu, atau bisa jadi 1 dulu. Fleksibel. Yang penting kita tahu arah perjalanannya. Perkara tadi ketika di jalan ada benjol-benjol, menggok-menggok, itu hal biasa. Yang penting maju berkelanjutan. Nah, yang ke-5, kesadaran. Kita harus berjiwa besar, menyadari bahwa semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, semuanya butuh perjuangan. Jadi harus ada kesadaran tinggi. Ya, dari pengalaman Profesor Yatno ini, karena ini ada dua lembaga yang berbeda ya, antara di kampus dan di pramuka. Apakah prinsip pengambilan keputusannya itu sama, ataukah caranya yang berbeda? Ada cara yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan. Di mana-mana, secara roh itu sama. Yang beda kan wadahnya, yang beda kan strukturnya, yang beda itu bentuknya. Tapi roh kepemimpinan sama. Nah, sehingga yang harus membedakan adalah metodologinya, caranya yang harus berbeda karena tempatnya berbeda. Ketika tempat air itu botol, maka memasukkan kita harus pelan-pelan, dengan corong gitu, pelan-pelan, ya kan? Ketika tempat airnya ember, kan ya nggak pelan-pelan langsung pure. Ya, ketika tempat airnya gelas, kita harus ngukur supaya tidak berlebihan.
Nah, artinya airnya tetap sama, program menuangkannya sama, tetapi cara menuangkannya yang harus berbeda-beda. Ada yang butuh waktu lama, ada yang butuh waktu cepat, ada yang tumpah, ada yang apa, itu akan terjadi. Sehingga kita perlu menyadari bahwa bentuk bisa beda-beda, struktur bisa beda-beda, wadah bisa beda-beda, tapi rohnya sama, roh kepemimpinan. Nah, kesadaran untuk itu yang diperlukan. Perlu tidak kita misalnya budaya sebuah instansi atau organisasi di setiap daerah itu kan tiap instansi kan berbeda-beda. Perlu tidak kita membawa beberapa, mungkin ada nilai-nilai baik dari sebuah instansi A kita bawa ke instansi B tentang pengambilan keputusan tadi? Itu sangat diperlukan karena kita kan tidak hidup sendirian dan lembaga kita itu kan tidak satu-satunya, banyak lembaga yang sejenis. Relasional, hubungan dengan yang lain itu sangat dipentingkan, sehingga seorang pemimpin dia tidak bisa menjadi orang yang satu-satunya dominan di situ tanpa harus membuka mata kepemimpinan di tempat lain, sehingga dia perlu ATM, amati, tiru, modifikasi, sehingga dia bisa menjalankan. Yang kedua, dia bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang ketiga, dia harus punya kesadaran bahwa di tempat lain di atas langit masih ada langit. Nah, itu sangat penting untuk melihat tempat lain kepemimpinan seperti apa. Terkait dengan pengambilan keputusan tadi bahwa ada lembaga yang atau instansi yang memang kelihatannya baik, kita bisa membawa dan memadukannya di suatu lembaga instansi lainnya. Nah, apakah dari Profesor Yatmo sendiri itu pengambilan keputusan memerlukan orang lain untuk sebagai apa ya, mungkin curah gagasan atau curah pendapat seperti itu? Apakah diperlukan hal seperti itu ataukah berdasarkan penilaian pribadi saja? Yang paling bagus itu campuran dua-duanya. Mengajak berbicara orang lain untuk melihat apakah connect apa enggak, apakah sudah waktunya apa enggak, sesuai atau tidak. Lalu dari situ kita akan berpikir keras pada saatnya menjudgment, memutuskan ini yang saya ambil dengan hitung-hitungan yang sudah dia pikirkan, dia tanggung risikonya. Ini yang saya ambil. Jadi padukan kedua-duanya. Padukan berarti ya. Jadi kita memang memiliki penilaian pribadi sendiri, itu juga kita gunakan. Kemudian dari mungkin rekan sejawat atau dari orang lain yang bisa memberikan masukan, itu yang kita gunakan. Baik, terima kasih ya. Habis? Ya, habis. Kok cepet? Oh, Supri mau pirang menit? 20. 20. Soalnya dijawab kabeh. Ya saya belum melemparkan pertanyaan, tapi tidak apa-apa. Memang semuanya sudah dijawab di situ. Ya. Nah, guru penggerak dia juga harus punya kekuatan kepemimpinan. Dan yang harus menjadi pegangan guru penggerak bahwa ilmu kepemimpinan itu menu yang harus kita nikmati, jangan dipisahkan. Umpama otoriter, laissez-faire, demokratis, saya harus cara demokratis, tidak harus. Sekali-sekali ya bisa otoriter ketika timingnya pas, lalu bisa demokratis, bisa laissez-faire, bergantung kebutuhan. Kan banyak orang yang menganggap otoriter tidak bagus. Tidak benar, kadang otoriter itu bagus. Demokratis juga ada yang nggak bagus juga. Dan laissez-faire ada yang tidak bagus dan ada yang bagus. Jadi kepemimpinan itu, teori yang ada di buku-buku itu menu. Ya tinggal kita mau masak apa. Ketika mau masak kangkung ya garamnya sekian, bawang putihnya sekian, cabenya sekian, kan gitu. Ketika mau masak sop ya airnya sekian, ini sekian, dominan yang mana. Kekuatan itulah yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Karena guru penggerak itu ada dua kata. Satu kata guru, yang kedua kata penggerak. Nah, penggerak itu kan berarti ada yang digerakkan, siapa menggerakkan apa,
di mana, kapan menggerakkan, pakai metode apa, sampai kapan menggerakkannya. Itu ada lambang di situ. Nah, guru di sini kan apakah dia guru biasa, apakah dia guru baik, apakah dia guru hebat. Kalau guru biasa menggerakkan, nggak akan bisa. Kalau guru baik menggerakkan juga nggak akan bisa. Dia harus guru hebat. Guru biasa itu menjelaskan, guru baik itu mendemonstrasikan, guru hebat itu menginspirasikan. Jadi guru yang hebat, dia yang bisa menggerakkan guru lain dengan cara inspiratif. Inspiratif dari yang dia ucapkan, inspiratif dari yang dia lakukan, inspiratif dari yang dia pakai, metode apa, orang lain melihat gitu saja langsung terinspirasi. Jadi tanpa ngomong pun yang digerakkan ini jalan. Itulah guru penggerak yang hebat. Sudah paham maksudnya. Langsung paham. Tanpa harus menjelaskan rinci. Nah, sementara yang ada guru penggerak itu ketika berada di guru-guru lain, dia mengulangi kata-kata di PPT, PowerPoint yang diberikan oleh tutornya. Gitu. Jadi guru penggerak itu dua kata, guru dan penggerak. Guru dan penggerak, ya. Guru itu artinya sosok yang dia punya 3 kekuatan. Guru itu minim 3 kekuatan. 1, kompetensi bidangnya. 2, cara mengajarnya. 3, kemampuan melihat siswa, kan gitu. Nah, kalau bisa dia harus sebagai guru hebat. Saya tadi mengatakan bahwa guru itu guru biasa, guru baik, guru hebat. Kalau bisa, guru penggerak itu guru hebat. Jadi dia hanya inspirasinya lah yang kuat, sehingga ini bisa penggerak. Kata penggerak di sana itu kan pasti ada siapa yang menggerakkan, siapa yang digerakkan, di mana digerakkannya, tentang apa gerakan itu, sampai kapan, pakai metode apa, caranya bagaimana, dan kekuatannya seperti apa. Begitu. Terima kasih. Oke, makasih. Sangat luar biasa sekali. Ada pesan tersendiri bagi kita seorang guru penggerak, bahwa kita harus benar-benar bisa memahami lingkungan kita, sehingga nanti ketika kita dipercaya sebagai seorang pemimpin, tentu kita tidak hanya saya akan menjadi pemimpin yang demokratis saja. Tentu tidak seperti itu. Artinya kita melihat sekeliling kita, apakah ada saat-saat tertentu kita bisa menerapkan, kapan kita berdemokratis, kapan kita menerapkan secara otoriter. Jadi ada waktu-waktu timing tertentu. Nah, itu yang sebenarnya penting, kapan kitanya itu yang penting, itu di situ ada timingnya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya Ihwal Praja, guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.